Kau membuat aku marah, Aluna, gumam Siko dengan tangan yang mengepal setir kuat-kuat. Sudah ku bilang jauhi lelaki manapun. Resa terus melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Aluna berkali-kali melirik jam tangannya. Di dalam hati Aluna merutuki keteledorannya. Tidak seharusnya dia di rumah orang tuanya hingga larut malam. Kak, bisa tolong cepat sedikit nyetirnya, ucap Aluna. Akhirnya Aluna memberanikan diri bicara pada Resa. Resa tak menjawab, dilajukannya mobil lebih cepat sesuai dengan permintaan Aluna. Walaupun dia heran tak biasanya Aluna suka kebut begitu. Mobil berhenti di depan rumah bernuansa modern minimalis yang bernuansa warna abu-abu. Nah, panggil Resa saat tangan Aluna hendak membuka pintu mobilnya. Kakak tahu ada yang tak baik-baik saja antara kau dan Siko. Jika ingin minta bantuan, kakak siap membantu. Aluna melirik pada Resa, tapi ternyata Resa hanya menatap ke depan. Air mata Aluna menggenang. Ada yang menghangat dalam dada. Resa masih seperti dulu. Sangat peka jika dia dalam keadaan tak baik. Setitik rasa sejalar dalam hati ingin sekali Aluna menangis sambil menceritakan semuanya pada Resa. Tapi Aluna kembali ingat jika dulu dia begitu lantang berkata pada Resa jika dia memilih Siko. Tak ada apa-apa, Kak. Terima kasih sudah mengantar Aluna. Assalamualaikum. Aluna langsung keluar dari mobil tanpa menunggu Resa selesai menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kenapa harus merahasiakannya dari keluargamu sendiri? Resa melajukan mobilnya pergi dari perumahan itu. Aluna langsung masuk ke dalam kamar. Cepat-cepat dia membuka jilbabnya dan hendak mengganti baju dengan baju rumahan. Aluna harus berpura-pura jika dia sejak tadi sudah ada di rumah. Sayang, napas Aluna tersentak saat mendengar panggilan dari Siko dan langkah kaki mendekat. Aluna langsung berbalik hendak mengunci pintu agar Siko tak bisa masuk ke kamarnya. Namun semuanya terlambat. Siko melempar buket bunga mawar yang dia bawa untuk Aluna ke atas sofa. Kak, kok sudah pulang? Katanya mau pulang malam, ucap Aluna dengan usaha sekuat tenaga untuk setenang mungkin. Kau suka ya jika aku pulang malam? Siko mendekat. Walaupun suaranya terdengar lembut, tapi kilat kemarahan terlihat jelas dari matanya. Aluna mundur karena dia sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Siko. Jangan, Kak. Aluna mundur hingga punggungnya mentok ke dinding. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Aluna. Kau pikir aku tak tahu, Kau pulang bersama Resa kan? Plak. Aluna sampai tersungkur karena begitu kerasnya tamparan kedua. Ampun, Kak, istighfar. Aku memang diantar Kak Resa. Dia kakakku, ucap Aluna dengan suara bergetar. Kakak, kau bilang, sudah kukatakan sejak dulu jauhi dia, Aluna. Dia kakak angkatmu. Dia menyukaimu, Aluna, pekik Siko dengan lantang. Tak ada rasa suka. Dia anggap aku adiknya. Jika tak ada rasa suka, kenapa dia menyebut namamu saat ijab kabul bersama Cinta? Dek. Aluna terdiam. Dia pikir kecemburuan Siko sama saja dengan kecemburuannya pada lelaki lainnya, yang kadang tanpa sengaja bersentuhan di mal ataupun karena ada telepon lelaki iseng. Dia hanya salah sebut, Kak. Aku tak akan mengkhianatimu, Kak. Aku bersumpah akan setia. Plak, kau bohong padaku, Aluna. Kau bohong. Katanya kau akan setia padaku, Tidak, Kak. Aku akan setia, ucap Aluna dengan tangis karena dia melihat Siko melepaskan ikat pinggangnya. Aluna bergerak cepat ingin menghindar karena jika tak menghindar dia bisa saja mati. Langkah Siko yang sedang diliputi emosi dan kalap dengan cepat bisa mengejar Aluna. Set, satu sabetan dari ikat pinggang mengenai punggung Aluna. Perih terasa menggandakan luka di dalam hati seorang Aluna. Ampun, Kak, hiks, sakit, lirih Aluna dengan isak tangis. Aluna tak sanggup lagi berdiri sekadar untuk berlari. Aluna mengesot sebisa mungkin menghindar dari Siko.
Siko masih mengejar, tak ada rasa kasihan sedikit pun pada istrinya. Siko meraih rambut Aluna dan menariknya. "Ampun kak, sakit. Hiks, kenapa tak bunuh saja aku dengan racun? Biar raga dan hati ini tak sakit. Biarkan aku dan anakku pergi." Hiks. Langkah Siko terhenti. Dia berbalik dan menoleh pada Aluna. "Racuni saja aku kak, biar mati." Seketika tangan Siko melepaskan rambut Aluna. "Sayang," kedua tangan Siko menangkap wajah Aluna. Terlihat darah segar keluar dari sudut bibir Aluna. Aluna terkulai lemah lalu jatuh. "Astagfirullahalazim, mana obatku Aluna?" Siko tak memperdulikan Aluna. Dia berlari mendekati laci tempat biasa Aluna menyimpan obatnya. Siko langsung mengeluarkan obat itu dan ditelannya. Siko duduk di lantai bersandar pada dinding. Kedua tangannya menarik-narik rambutnya. "Maafkan kakak sayang, kakak menyakitimu lagi," ucap Siko sambil terus menarik rambutnya kuat-kuat. Ditatapnya Aluna yang tergolek di lantai tak sadarkan diri. Siko tak berani mendekat, dia terlalu takut. Takut menyakiti Aluna lagi. Siko meraih handphonenya, menelepon Dokter Widya sepupunya. Setelah merasa stabil, Siko menggendong Aluna ke tempat tidur. Siko keluar kamar mengambil air hangat dan handuk kecil. Perlahan Siko membersihkan darah yang ada di sudut bibir Aluna. "Maafkan kakak sayang." Siko mencium kening Aluna. Terlihat jelas pipi Aluna menjadi lebam biru. Ada rasa bersalah di dalam dada Siko. Tangan Siko bergerak. Diusapnya perut Aluna yang sudah terlihat membuncit. "Maafkan Abi ya nak." Suara bel berbunyi. Siko langsung membukakan pintu. Dengan langkah cepat Dokter Widya langsung masuk ke kamar. "Ya Allah Siko, sudah mbak katakan padamu berkali-kali ceraikan saja dia. Anak orang kau siksa terus begini," umpat Dokter Widya sambil mengeluarkan beberapa obat untuk luka di sudut bibir Aluna. "Kau jangan egois Siko." Dokter Widya mengoleskan krim khusus memar di pipi Aluna. "Tapi aku mencintainya mbak. Siko tak bisa hidup tanpa Aluna. Cintamu terlalu berlebihan. Kau bisa membuat dia mati. Di mana lagi lukanya? Di mana?" Suara Dokter Widya meninggi kesal dia melihat Siko. "Punggung." Siko membantu Dokter Widya membuka pakaian atas Aluna lalu memiringkan tubuhnya. "Astagfirullahalazim," lirih Dokter Widya. "Kau gila Siko, kau biadab," umpat Dokter Widya. "Luka lamanya belum sembuh, sudah kau tambahi luka baru. Istighfar Siko, kasihan dia. Dia akan terus jadi korbanmu jika begini. Ikhlaskan dan terima kenyataan jika kau sedang sakit Siko." "Aku mencintainya mbak," ucap Siko dengan suara bergetar dan basah. Melihat luka di punggung Aluna menimbulkan rasa bersalah yang amat besar. "Jika kau mencintainya, lepaskan dia." Ucapan Dokter Widya terus berputar-putar di kepala Siko. Siko mencium kening Aluna lalu mengusap perut Aluna. "Berbahagialah, kakak mencintaimu Aluna." Siko keluar dari kamar. Aluna mengerjapkan mata. Bola matanya berputar memeriksa keadaan dirinya. Dia tertidur miring. Rasa perih mendera membuat Aluna teringat kejadian sebelum dia tak sadarkan diri. Buket bunga mawar ada tak jauh di sisi Aluna berdekatan dengan botol obat milik Siko. Aluna tahu Siko pasti sudah tenang. "Kak," panggil Aluna karena dia merasakan haus. "Kak." Tak ada suara. Aluna berusaha untuk bergerak. Ada kecemasan yang tiba-tiba terasa. Mungkin itulah yang disebut firasat seorang istri. "Kak," Aluna berjalan tertatih-tatih. "Kak Siko," panggil Aluna lebih kencang lagi. "Astagfirullahalazim kak." Aluna berlari cepat saat melihat Siko ada di dapur dengan tangan memegang pisau hendak memotong urat nadi. "Kak." Aluna dengan cepat dan keras menepis tangan Siko hingga pisau itu terlepas. Darah mengucur dari luka gores di pergelangan tangan. Cepat-cepat Aluna meraih tisu menutupi luka itu. "Kak." "Aluna." Siko memeluk Aluna.
Kenapa kau cegah kakak pergi, Biarkan kakak pergi. Itu lebih baik daripada aku terus melihatmu yang pergi dariku. Hiks. Aluna tahu Siko menangis. Aluna tahu kata yang keluar dari mulut Siko saat itu adalah nyata. Aluna tahu jika Siko memang mencintainya. Kembali hati Aluna bimbang. Aluna tak tahu tepatnya apa rasa itu, yang Aluna tahu dia tak mau meninggalkan Siko. Aku akan menemanimu. Makasih, I love you. I love you too. Pagi hari Juna menelepon Reza untuk bertemu dulu di lobi kantor Sky Corporation. Reza menarik napas panjang. Tangis Aluna yang menahan sakit terdengar bagai petir yang menyambar hati. Sayangnya mereka tak bisa melihat gambarnya karena kejadian itu terjadi dalam kamar. Walaupun begitu, desis suara itu seperti desingan keras di atas ubun-ubun. Panas hingga terasa ke dalam hati. Seketika itu juga membuat napas dan debaran jantung menjadi tak beraturan. Kedua tangan Reza terkepal dengan penuh emosi. Reza beranjak. Mau kemana kau? Tanya Juna. Kok nanya? Ya nemuin Siko. Duduk Reza. Jangan halangi aku Juna. Kau tak mengerti rasa sakitnya saat kau tahu adikmu diperlakukan begitu oleh suaminya. Aku tahu Reza, Aluna juga sudah seperti adikku sendiri. Nah, terus kenapa kau diam saja? Apa seminggu ini aku diam? Aku juga mengamati kasus Aluna di samping kasus hidupmu yang ruwet. Lalu aku harus bagaimana? Reza duduk kembali di depan Juna. Kau lihat kan tadi kejadian di dapur. Siko mau bunuh diri. Itu artinya dia menyesalinya. Iya, semalam dia menyesal. Besok-besok dia melakukannya lagi. Ya mungkin begitu, mungkin juga tidak. Tolong kau perhatikan sifat Aluna. Dia mencegah Siko untuk bunuh diri dan dengan penuh rasa sayang dia tanpa takut memeluk Siko. Terus maksudmu mereka berdua so sweet gitu? Tolong dengar dulu Reza. Dalam kasus ini sepertinya Siko ada kelainan. Kau dengarkan dokter wanita itu berkata apa? Siko sakit. Jadi aku harus diam saja dia menyiksa Aluna hingga dia benar-benar sembuh. Sebelum bertindak sebaiknya kita harus tahu dulu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Jangan gegabah. Reza diam saja. Kali ini dia tak sependapat dengan Juna. Tapi mau marah sama Juna dia tak berani. Oke, aku akan nurut padamu. Mereka akan ke dokter hari ini. Kita lihat dulu dia ke dokter apa. Dan aku akan menemui dokter wanita itu. Kau tahu siapa dia dan di rumah sakit mana dia bekerja? Gak tahu. Terus mau tanya ke Rifat. Segera hubungi aku jika ada informasi. Ucap Reza. Oke. Sebelum makan siang Juna menelepon Reza. Meminta Reza datang ke rumah sakit Cinta Sehat. Cepat ya Reza, Rifat tak punya banyak waktu. Oke, ini aku segera ke sana. Reza langsung menuju ruang direktur. Keempatnya melihat video yang dikirimkan oleh Nino dan Bayu. Terlihat Siko terus menggandeng tangan Aluna yang dari pintu menuju mobil mereka terparkir. Seperti biasa Siko membukakan pintu untuk Aluna. Pada video terakhir mobil Siko berhenti di depan tempat praktek dokter spesialis kesehatan jiwa. Siko gila, lirih Reza.